Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang ketika bumi berhenti berputar, yakni membahas tentang iman kepada hari akhir, makna hari akhir, macam-macam kiamat, nama-nama lain dari hari kiamat, dan yang terakhir tanda-tanda hari kiamat. Tentunya kalian masih ingat kan? Ya, untuk itu mari kita melanjutkan pelajaran yang berikutnya. Yang ketiga adalah indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab kita sebut dengan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang indah bagi Allah atau nama-nama Allah yang baik. Tentunya kita sudah mengetahui jumlah Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik itu sebanyak 99. Akan tetapi dalam pelajaran kali ini kita membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama As-Samad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, yang keempat adalah Al-Baqi. Baiklah, kita langsung saja mempelajari Asmaul Husna yang pertama, yaitu As-Samad. Apa itu As-Samad? As-Samad artinya adalah yang maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta. Allah maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Ikhlas ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Kita harus meyakini dan mengakui bahwa sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Kalau kita suka memberikan bantuan seperti Allah, maka Allah senantiasa membantu kita. Pernahkah kalian melihat sekumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Semut itu bekerja sama, saling membantu dan meringankan beban yang lain. Maka kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangatlah peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu semut yang lain, mereka selalu bersentuhan seakan-akan mereka bersalaman. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajarannya, yaitu betapa indahnya kita bertemu dengan kawan dengan saling menyapa dan saling membantu. Itulah pelajaran yang kita ambil dalam As-Samad. Jadi kita harus saling membantu, sebagaimana manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian, melainkan kita harus saling membantu satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah Al-Muqtadir. Apa itu Al-Muqtadir? Al-Muqtadir adalah maha berkuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas seluruh ciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha menentukan terhadap apapun yang terjadi pada hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qamar ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhda azizim muqtadir.
Artinya, mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa lagi maha berkuasa. Quran Surat Al-Qamar ayat 42. Maksud dari ayat tersebut adalah alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat maupun di lautan, beraneka ragam rupa dan ukurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan semua itu untuk kita, yaitu untuk manusia, untuk makhluknya. Maka dari itu kita harus merawat alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Kita lestarikan. Kita syukuri semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini Allah Maha berkuasa dan Maha menentukan. Nah, itulah ya anak-anak ya. Itulah Al-Muqtadir. Allah Maha berkuasa, Allah Maha menentukan, Allah menguasai alam semesta. Kemudian yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Apa itu Al-Muqaddim? Al-Muqaddim adalah yang maha mendahulukan. Artinya Allah maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Al-Muqaddim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendahulukan sesuatu atas sesuatu yang lainnya dan meletakkan pada tempatnya. Sesuatu yang pantas didahulukan, Allah akan mendahulukannya. Mendahulukan berdasarkan hikmah, mendahulukan berdasarkan keadilan, mendahulukan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Muqaddim berhubungan dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan keadaan sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dan mendahulukan orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surga, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Dalam ayat tersebut adalah merupakan bukti bahwa Allah maha mendahulukan. Siapa yang didahulukan? Yaitu sesuatu yang berdasarkan hikmah, berdasarkan keadilan, dan berdasarkan pengetahuan Allah. Maka dari itu, jika kita berdoa ingin apapun tetapi kok kita tidak dikasih, Allah sudah tahu mana yang akan didahulukan, mana yang lebih membutuhkan. Allah itu lebih tahu. Kalau kita meminta tetapi kita belum dikasih oleh Allah, berarti kita masih belum begitu membutuhkan, karena Allah lebih tahu siapa yang harus diberi dulu. Nah, itu ya. Itu salah satu nama Allah Al-Muqaddim. Yang terakhir adalah Al-Baqi. Apa itu Al-Baqi? Al-Baqi adalah yang maha kekal. Kekal itu apa? Kekal itu abadi, tak akan bisa mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada dan akan terus ada. Walaupun seluruh alam ini hancur binasa, tetapi Allah akan tetap kekal abadi. Allah akan tetap ada. Kalau Allah ikut mati, berarti seluruh alam semesta ini juga ikut mati. Kita kalau sudah mati, sudah tidak bisa bangkit lagi. Karena Allah itu Sang Pencipta, maka Allah maha kekal. Karena sifatnya Allah adalah Al-Baqi, maha kekal, tidak akan pernah mati. Sebagaimana dalam firman Allah surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Bismillahirrahmanirrahim.
kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi itu binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Bukti dalam Surat Ar-Rahman tadi bahwa Allah tidak akan pernah mati. Allah akan kekal abadi. Begitu juga sebaliknya, manusia, makhluknya Allah semuanya itu akan mati. Kapan matinya? Yaitu ketika datangnya hari kiamat. Hari kiamat, sebagaimana dalam bacaan yang kemarin, adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kalau sudah hancur, pasti semuanya akan binasa. Tetapi yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak-anak 4 nama-nama Allah yang baik yang kita pelajari. Untuk itu kita harus bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari keempat nama-nama Allah tersebut. Baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran kali ini. Semoga pelajaran yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya, dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita pada umumnya. Untuk itu marilah kita tutup pelajaran kali dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Untuk kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.